Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini, menganggap bahwa Anas sudah selesai. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Kan tinggal nyicil sebetulnya lembaran mana yang mau dibuka. Apalagi kalau dokumennya yang di partai. Nah, itu kalau dokumennya dibuka udah sat. Itu terserah masing-masing partai urus partai masing-masing. Kami urus Partai Demokrat, silakan partai lain mengurus partainya masing-masing. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya di tempat ini mati membusuk. Itu alhamdulillah tidak terjadi. Saya terpaksa harus menyampaikan penjelasan karena tiba-tiba hari ini ada serangan yang disampaikan oleh mantan narapidana. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyarankan agar Anas Urbaningrum segera meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono setelah bebas dari penjara. Waktu teman-teman wawancara sama Pak Andi Arief, posisi beliau lagi sehat-sehat aja apa bagaimana? Sehat-sehat aja apa bagaimana? Kalau Mas Andi Arief mengatakan seperti itu, maka saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBY. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Pertandingan itu dalam konteks demokrasi adalah pertandingan yang jujur dan objektif. Tidak boleh menggunakan pihak lain. Tidak boleh pakai teknik lama nabok nyilih tangan. Berikan kejutan usai bebas untuk SBY, loyalis Anas sarankan SBY yang meminta maaf pada Anas Urbaningrum atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pidato Jeddah sampai ketika rapat majelis tinggi mengambil alih jabatan ketua umum sampai kemudian ingkar janji waktu KLB. Saya saksinya, sudah saatnya kami akan mengatakan yang benar adalah benar. Saya pribadi sebagai seorang pencinta demokrasi tercengang melihat perubahan yang sangat dramatis, tetapi hal begini justru membahayakan kita semua. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Hari ini kami mulai terbuka semua, biar masyarakat tahu, karena sebagus apapun membungkus kriminalisasi, jejak-jejaknya itu pasti akan tetap bisa ketemu. Merdeka! 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 Terpidana perkara korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang dan juga ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bakal bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung pada Selasa 11 April 2023. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, sejumlah persiapan penyambutan Anas telah dilakukan oleh para sahabat dan loyalisnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang juga loyalis Anas Urbaningrum, I Gede Pasek Suardika, meminta Susilo Bambang Yudhoyono untuk minta maaf kepada Anas Urbaningrum. SBY diminta untuk minta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksakan kasus Anas Urbaningrum disegerakan hingga meminta maaf atas janji rekonsiliasi usai KLB di Bali yang diingkari SBY. Minta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksa kasus AO atau Anas Urbaningrum bisa disegerakan yang berakibat ada sprindik bocor ke istana oleh oknum KPK, ujarnya. Meminta maaf atas upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat atas jabatan ketum saat AU belum jadi tersangka. Minta maaf atas janji rekonsiliasi usai KLB di Bali yang diingkarinya sementara AU sudah berusaha membantunya untuk aklamasi. Tambah Gede Pasek kepada wartawan 10 April. Pernyataan Gede Pasek tersebut muncul karena sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief meminta Anas Urbaningrum minta maaf ke SBY dan kader Demokrat lainnya.
Sebagai informasi, Anas Urbaningrum dijadwalkan bebas pada Selasa 11 April dari Lapas Sukamiskin. Selain itu, Gede Pasek juga meminta SBY meminta maaf kepada Anas Urbaningrum karena tuduhan EKTP. Minta maaf atas tidak konsistennya memperlakukan fakta integritas kalau tersangka, terdakwa, dan terpidana harus mundur dan berhenti di Partai Demokrat. Karena terbukti saat ini mantan narapidana malah dapat jabatan tinggi, ujarnya. Gede Pasek menyampaikan bahwa masih banyak hal lagi yang harus SBY sampaikan kepada Anas Urbaningrum sebagai permintaan maaf. Masih banyak lagi yang harus SBY minta ke AU Anas Urbaningrum untuk dimaafkan, ujarnya. Mari gunakan hati yang jernih dan tegar mengakui semua itu, dan saya yakin Andi Arief tidak mengerti soal itu, tambahnya. Gede Pasek pun menyatakan bahwa Anas Urbaningrum tidak dendam setelah dibebaskan, namun ia juga berjuang untuk mencari keadilan terhadap hal yang mengkriminalisasinya. Bagus juga bila Andi Arief bisa membantu membongkar aksi kriminalisasi itu, ungkapnya. Sebelumnya diketahui Ketua Bapilo Partai Demokrat Andi Arief memang menyarankan Anas Urbaningrum untuk meminta maaf kepada SBY karena saat memimpin Partai Demokrat, Anas hampir membuatnya hampir karam menurut Andi Arief. Sebagai sahabat, saya menyarankan AU Anas Urbaningrum memilih meminta maaf terbuka kepada Bapak SBY dan seluruh kader Demokrat yang hampir karam saat dipimpinnya, kata Andi dalam pesan yang diterima Senin 10 April. Dari situlah Andi Arief menilai hati yang bersih akan muncul. Mulailah hidup baru, hidup yang lebih baik, ujarnya. Anas Urbaningrum sendiri diberitakan menyiapkan kejutan pada materi pidato kebebasannya di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung sore nanti. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Rahmat, mengatakan persiapan penyambutan Anas Urbaningrum di Lapas Sukamiskin, Bandung sudah 100%. Ia mengatakan Anas akan keluar dari lapas pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah untuk persiapan besok sudah 100%, jadi Mas Anas besok dijadwalkan akan bebas dari Lapas Sukamiskin pukul 14 waktu Indonesia Barat siang dan acara pelepasan di dalam lapas terus keluar, ujarnya. Masa yang akan datang menyambut Anas yang mengatakan akan dibagi. Mereka yang datang dari arah timur Bandung diarahkan ke rumah makan Ponyo, termasuk yang datang dari arah barat Bandung. Tempat tersebut dipilih karena luas. Lagi pula di Sukamiskin, Mas Anas hanya akan berikan pidato, ditutup doa, selanjutnya ke rumah makan Ponyo, katanya. Di sana ia mengatakan selain buka bersama, kegiatan akan dilanjutkan dengan tarawih. Mengenai isi pidato yang akan disampaikan Anas, Rahmat mengaku hanya Anas yang tahu. Terkait isi pidato, Mas Anas yang tahu. Yang jelas di pidato akan ada kejutan, ujarnya. Saat ditanya lebih lanjut terkait isi pidato apakah akan membahas Partai Demokrat, ia meminta untuk menunggu. Namun Rahmat memastikan tidak memiliki urusan dengan Partai Demokrat atau Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mas Anas punya urusan dengan Pak SBY. Kita lihat besok pidatonya, ujar dia. Atas kebebasan Anas Urbaningrum tersebut, para sahabat dan loyalis Anas juga turut melakukan rangkaian setelah bebas. Rombongan akan mengadakan kajian dan buka bersama di rumah makan Ponyo Cinunuk. Setelah acara penyambutan selesai tersebut, Anas dikabarkan akan langsung menuju ke kampung halamannya di Blitar.